Pecco Bagnaia dipecundangi duo Marquez. Selengkapnya hanya di Rose Podcast. Halo, kembali lagi di Rose Podcast bersama kami berdua, saya Aldi dan rekan saya. Saya Adam Rizky. Kali ini kita lagi ngebahas MotoGP. Ini panas nih Dam, gimana nih MotoGP di Thailand yang baru aja kita saksikan minggu tadi. Seri perdana nih, seri pembuka ya, tahun 2025 ini. Panas tapi sudah nih kayaknya nih. Iya, bisa bilang begitulah ya. Ya, ini kalau mau bahas dikit, keputusan Ducati ngerekrut Marquez apakah menjadi pedang bermata dua bagi seorang Pecco Bagnaia ya? Iya, kalau buat Ducati sih ya mereka mau mendapatkan orang pembalap terbaik dengan motor terbaik dan tim terbaik ya. Semua udah jadi satu paket nih sekarang. Jadi pedang bermata dua, bener ya, enak nih dapatnya pembalap terbaik. Siapa sih yang nggak tahu Marc Marquez kan, dia pembalap berapa 8 kali juara dunia. Tapi di sisi lain ada Pecco Bagnaia nih yang ya sama-sama lagi ngejar trofi lah, crown lah, mahkota, tapi harus kasarnya dipecundangin nih di beri round. Ini harus menjadi pembuktian buat keduanya nih, siapa yang benar-benar terbaik di motornya sama. Betul nih. Ya, begitulah ya untuk teman-teman ini pendukungnya Pecco juga pasti lagi panas dengar nih. Nggak terima juga mungkin yang statementnya. Tapi sebenarnya nggak usah khawatir. Tapi kenapa nanti kita bahas. Oke, ini kita bahas. Tapi kita menuju ke sprint dulu ya Dam ya. Kita mau lihat hasil balapan sprint di hari Sabtu ya Dam. Langsung aja kita tampilkan hasilnya. Nah, ini dia. Ya, sprint Marc Marquez dan Alex Marquez bersaudara 1-2, Sabtu minggunya dia 1-2 juga, terus Pecco 3 dan 4 nih Ai Ogura memang. Mantap ya nomor 4 nih ya. Udah digadang-gadang emang bakal mengerikan. Dan bener kata Adam minggu lalu ketika bahas list pembalap, dia ngedukung Ai Ogura nih rookie terbaik. Ternyata bener ya, dia ngebuktiin ya. Udah kuduga itu sih. Terus Morbidelli cukup baik dengan GP24, kembali ke formnya lah ya. Ya ini yang ditunggu-tunggu nih. Acosta ke-6, Quartararo ke-7, Brad Binder ke-8, Joan Mir 9, Zarco ke-10. Ada Yamaha dan Honda di top 10. Lumayan lah ada progres. Ya, walaupun masih kurang ya, Ducati masih terlalu superior ya. Terlalu dikdaya ya. Oke, ini sedikit ada foto mungkin dari sprint. Kita zoom dikit nih. Boleh. Nah. Karena nggak terlalu banyak action ya di sprint race ya. Cuma Jack Miller crash doang. Sisanya normal-normal aja ya. Ini sprint pertama musim 2025 Ducati 123. Iya, betul. Dan ya nggak heran lah Ducati ya. Nggak pernah heran lah. Dan startnya Marc Marquez itu bagus banget ya di sprint ataupun di yang main race-nya juga startnya luar biasa Marquez. Bagus, lebih ke bukan perfect banget tapi memang nggak ada kendala ya, nggak ada trouble, jadi ya normal. Tanpa hambatan. Keren sih, bagus buat dirinya. Soalnya muji-muji juga, aku juga nggak dapat apa-apa dari Marquez. Langsung kita bahas race aja kali. Langsung aja ya, kita nggak ada pembahasan lagi nih. Ntar, ini tombolnya mana? Oh ini dia, sorry guys. Ini dia hasil balapnya, nggak ada perbedaan yang signifikan. Betul, masih Marquez bersaudara 1-2, Pecco ke-3 juga, lalu 4-5-nya ditukeran. Sekarang Morbidelli ke-4, Ai Ogura ke-5, lagi-lagi top rookie, top Aprilia. Di depan Marco Bezzecchi yang menggunakan factory Aprilia. Lalu ada Zarco pakai Honda, lalu Binder, Bastianini, dan juga Fabio Di Giannantonio. Ada KTM, 2 KTM, 1 Honda di top 10 ini. Betul. Gimana dia? Melihat hasilnya Ducati 4 motor, ada Aprilia
Justru Ai Ogura nih yang dari Trackhouse yang bisa ngejinakin Aprilia ya. Betul. Tapi memang Ai Ogura di sirkuit ini memang bagus sih, memang bagus. Tahun lalu kan dia championnya juga di track Buriram ini kan. Tapi memang aku nggak pernah ragu sama Ai Ogura. Iya, nggak ada yang ragu. Walaupun sempat begitulah ya di musim-musim itulah ya. Ai Ogura melakukan kesalahan rookie ya saat itu ya. Jadi mungkin ada bagus ya. Ada bagusnya dia melakukan kesalahan di Moto2. Karena apa tuh? Karena kalau dia nggak melakukan kesalahan di Moto2, dia bakal ke MotoGP naik Honda. Wah, justru di belakang ya, kasihan dia ya. Betul. Ada bagusnya dia melakukan kesalahan. Emang rezeki nggak ada ketuker ya teman-teman ya. Jadi betul. Takdir itu selalu ada aja jalannya. Oke, sedikit pembahasan, kita akan tampilkan foto-foto setelah balap mungkin. Nah, ini langsung yang dikerumunin kan biasanya Pecco ya. Iya. Karena pada kerumuninnya Marquez. Ya, karena memang dia juara dan juga selain juara dunia 8 kali, pembalap tercepat, ini juga mesin marketing ya sebenarnya. Iya. Ini kita tahu lah. Ya, dia nggak digaji aja duitnya banyak. Ya. Betul. Ya kita tahu Marquez kenceng lah dia ya emang ya. Tapi luar biasa ya dia adaptasi dengan motornya yang baru 1-2 tahun nih. Ini jalan setahun lebih. Tapi dia udah bisa ngebuktiin bahwa dia yang terbaik di Ducati itu, Dam. Betul. Kalau dulu kan kita selalu bilang Mark juara karena pakai Honda. Iya. Ya ini buktinya sih. Dia udah pindah ke Ducati butuh waktu 1 tahun. Tahun pertama langsung menang kan, tahun lalu pernah. Dan tahun kedua dia memulai dengan leading championship di seri pertama. Ya, memang legenda sih, tapi masih jauh perjalanan untuk jadi juara dunia 2025. Ini akan menjadi pembuktian, walaupun aku yakin sih kayaknya ya. Atau win ya kayaknya, atau Jordan ya. Ya kita lihat. Nah ini tragedi yang di lap ke-7 atau ke-8 ini ya? Ya sekitaran itu ya. Ya ini apa yang sebenarnya terjadi itu, Dam? Dia buka gas di tikungan ketiga, tapi dia dari belakang, dia kendorin gas, nunggu Alex Marquez nyusul. Mungkin kalau orang sih melihatnya kontroversi ya, atau ya kayak settingan nih biar yang menang Alex gitu kan ceritanya misalnya. Sebenarnya sih enggak, ini pernah kejadian di Asen tahun lalu kalau aku nggak salah. Dia ngasih juga ke Fabio Di Giannantonio. Itu dia karena jalan sendiri di depan, pressure bannya rendah, terlalu rendah karena dingin, nggak ada motor di depan kan. Jadi untuk dia manasin ban biar pressure-nya naik itu, kalau dia sendirian di depan dia harus nge-push gila-gilaan. Sementara itu beresiko buat dia, itu jauh lebih beresiko daripada dia harus ngikutin Alex terus overtake lagi. Karena jadi sebenarnya dia mundur di belakang Alex itu buat manasin ban. Karena pas kita lihat dia di belakang nempel banget kan sebenarnya, tapi nggak nyusul-nyusul. Dan kita tahu regulasi tentang ban ini, ban itu harus ada di tekanan tertentu selama setengah balapan. Misalnya balapannya 30 lap, selama 15 lap itu dia harus ada di pressure tertentu, makanya dia di belakang Alex itu lama. Jadi sebenarnya main strategi 1000 IQ ya sebenarnya. Ya, karena dia merhatiin hal-hal kecil itu ya. Marquez merhatiin pressure dan lain-lain. Jadi strateginya berada di belakang Alex supaya bannya tetap temperaturnya panas dan pressure-nya tetap terjaga gitu ya. Ya, karena kalau temperatur naik kan tekanan angin juga naik di bannya. Iya, berarti dia sampai mikirin ke situ loh teman-teman. Kadang kalau kita balapan gaspol aja, nggak tahu lagi udah. Dia mikirin udah 1000 IQ itu. Karena kalau memang dia tetap finish lalu tekanan di bawah regulasi, itu penaltinya bakal banyak. Oh, karena udah nggak ada yang toleransi kayak tahun-tahun sebelumnya ya? Udah nggak ada warning lagi, langsung penalti. Langsung penalti. 6 detik, mungkin 9 detik atau lebih. Atau lebih ya? Mark pernah berapa kali ya. Wah, itu emang. Ya ini tapi luar biasa ya. Ini ada nggak aksinya setelah dia overtake lagi?
Oh nggak ada ya? Nggak ada. Di 3 lap terakhir kayaknya ya. 3 lap terakhir. Tapi kita lihat dia masih punya margin banyak lah. Dia kayak main-main aja kemarin ya. Iya, ini kayak main MotoGP tapi tingkat kesulitannya 50% mungkin ya guys ya. Ya. Jadi cuma main-main aja biar seru gitu di belakang, biar ada. Ini kayak MotoGP lawan Moto2 kali ya. Ya beda 1-2. Beda kelas kayaknya nih emang. Beda kelas. Tapi memang Alex juga bagus kemarin ya. Bisa nahan Pecco juga ya. Bisa nahan Pecco, tapi memang secara historis keduanya di sirkuit ini bagus memang. Oke. Nah, dengan ini berarti menyamai rekor Casey Stoner di mana di debutnya Factory Ducati bisa menang gitu ya Dam ya. Menang di debut bersama Ducati. Casey Stoner tahun 2008 7 ya? 2007 ya. Beda banget lihat kalau misalnya kalian visualnya lihat motornya Ducati yang dulu sama yang sekarang ya. Dulu tuh agak bongsor gitu motornya. Sekarang udah compact lah, mantep. Tapi aku sih lebih kayak yang dulu sebenarnya. Suka yang dulu ya? Lebih kayak motor gitu loh. Okay. Kayak pesawat sekarang kan winglet banyak banget soalnya. Betul. Itu juga diprotes sama Casey Stoner. Cuma ya gimana ya? Justru Casey Stoner yang memprotes itu ya, tapi disandingkan nih kali ini di gambar ini. Ya kita lihat nanti regulasi 2027 deh ya. Menarik tuh. Oke, ini dia 18 successive GP wins for Ducati. 18 kemenangan beruntun untuk Ducati. Tidak hanya Marc yang tampil sempurna, tapi yang jauh lebih sempurna dari Marc adalah Ducati sendiri ya. Ducatinya. Karena walaupun Marc jatuh, masih ada Alex. Alex jatuh, masih ada Pecco. Pecco jatuh, masih ada Morbidelli. Tetap Ducati juga ya. Tetap Ducati paling apakah salah kalau orang bilang ini Ducati Cup Dam? Nggak salah, karena memang Ducati Cup. Tapi apa kita bisa nyalain Ducati? Nggak bisa. Harusnya kita nyalain motor lain. Kok nggak bisa ngalahin Ducati? Gitu. Jadi teman-teman kalau masih bilang Ducati terlalu gini, ya motor lain juga yang terlalu lambat gitu ya. Betul. Terus kalau aku jadi insinyur Ducati, aku kerjanya bagus, apa aku salah gitu kan? Enggak dong, berarti kan. Nah, hanya tinggal gimana Dorna ini ngatur, nah gitu aja kan. Betul. Ini motor kenceng soalnya emang udah bagus banget. Jadi 2027 mungkin itu titik baliknya ya. Emang setiap balapan ada regulasi yang diputar-putar begitu ya Dam ya? Ya, selalu ada pergantian regulasi memang. Sudah pasti. Nah, selain tadi Casey Stoner, Marc Marquez juga nyamain rekornya Dani Pedrosa, yaitu mendapatkan 112 podium, luar biasa nih. Dan Pedrosa ini juara tanpa titel ya? Ya, raja tanpa mahkota lah. Raja tanpa mahkota. Pembalap favorit gue deh. Ya, kita kalau Dani Pedrosa tuh balapan dulu tuh senang aja ngeliat dia balapnya. Tapi sayangnya nggak pernah jadi juara dunia itu sih. Sayangnya, karena sial mulu ya. Sial mulu. Ada pernah mungkin hampir mau, tapi sial itu tadi nggak berhenti menyapa seorang Dani Pedrosa. Tapi selain Marquez dan Ducati yang penampilannya apik ya, yang bagus ya. Ada satu pembalap yang jadi ini hero sih, MVP lah. MVP ya. Ini wonderkid-nya tahun ini nih. Bah, ini dia. Ai Ogura gila. Yang kemarin kita sempet nanya-nanya juga Trackhouse nanti liverynya gimana, karena Trackhouse investornya cabut kan. Iya. Ini akhirnya dia pakai satu-satunya main sponsor di Trackhouse yaitu Gulf. Cukup ikonik sebenarnya liverynya. Tapi sepi ya. Iya, motornya sepi ya. Tapi ya tampilannya mirip sama yang di mobil Gulf yang dulu lemah atau di mana sampai sekarang ya Dam ya? Sampai sekarang masih ada. Masih begini ya, warnanya emang khas banget. Ya. Dan penampilan Ai Ogura sendiri luar biasa untuk debutnya di MotoGP. Ini digadang-gadang juga mungkin tahun ini bisa lah kali ya naik podium atau nyuri-nyuri kemenangan gitu Dan. Selama dia bisa konsisten, aku yakin bisa. Selama Ducati juga nggak kenceng-kenceng banget ya. Iya, karena aku yakin pasti ya Marc adalah 1-2 kali crash, Pecco adalah 1-2 kali crash. Tapi kalau Ai Oguranya konsisten, aku yakin dia bisa. Yakin ya.
Nah, ini dia catatan Ai Ogura di MotoGP debutnya. Ya, kualifikasi di posisi kelima, sprint finish di posisi 4, dan bertukar akhirnya di Grand Prix di posisi kelima sama Morbidelli tadi. Tuh, konsisten di top 5 selama satu weekend penuh ya. Iya. Tapi kalau kalian tahu nih, di Jepang sendiri, Ai Ogura tuh udah agak-agak gak dianggap sebenarnya dalam figur otomotif di Jepang ya sebenarnya. Kenapa tuh, Dam, kalau boleh tahu? Karena Jepang kan pride-nya tinggi banget ya. Sementara dia mengkhianati mungkin dalam artian katanya begitu, mengkhianati motor Jepang sendiri, Honda dan timnya Idemitsu Honda waktu di Moto2 kan. Dia pindah ke Bosco MT Helmets, dia Moto2 lalu sekarang pakai Aprilia. Itu sebenarnya udah nggak agak-agak dianggap oleh beberapa figur otomotif di Jepang. Kayak pengkhianat bangsa jatuhnya ya bagi mereka mungkin ya. Ya, kesannya. Begitu. Karena ini aku dapat infonya dari salah satu orang HRC Jepang yang aku nggak bisa kasih tahu siapanya, cuma beberapa kali ke Indonesia lah dia. Jadi mungkin itu rasa kecewanya orang Jepang sendiri terhadap Ai Ogura tuh kayak gitu ya, karena jadi nggak dianggap gitu. Padahal kan MotoGP juga selain olahraga negara juga individual ya. Ini jadi buat historis seorang Ai Ogura sendiri ya, itu kayak jalan ninjanya lah kayak gitu. Jalan ninjanya. Tapi ya kalau aku ngeliat Ai Ogura sekarang begini pakai motor lain, ini mengingatkan aku sama satu pembalap Jepang yang legenda juga, yaitu Noriyuki Haga. Noriyuki Haga. Kenapa dia, Dan? Karena dia waktu itu pakai Ducati di Superbike. Nah, Ai Ogura sekarang pakai Aprilia. Ya. Aku yakin bisa jadi legend kayak Haga. Tapi Haga apakah juga sama diperlakukan seperti Ai Ogura, Dam? Saat itu iya. Karena saat itu kan motor Jepang bagus, kenapa dia pakai Ducati? Pakai Ducati ya. Kalau sekarang mungkin orang bisa ngerti ya. Kalau dulu Haga kan motor Jepang bagus, kenapa dia pakai Ducati? Tapi dia juara dunia waktu itu. Iya. Siapa yang bisa membantah kalau udah kayak gitu kan? Ya. Jadi gitu ya teman-temannya, di Jepang itu emang bener-bener apa sih sebutannya, yang hal-hal kayak gitu sensitif ya. Jadi emang ada sedikit aja yang dirasa kayak mengkhianati bangsa bisa nggak dikucilkan juga ya sebenarnya. Jadi kayak public enemy gitu kan. Iya, di cancel mungkin dari negara gitu. Padahal nggak semua tapi ya mungkin ada aja di figur otomotif tadi kata Adam ya. Kalau di masyarakat yang enggak ya, orang pada nggak tahu mungkin sama Ai Ogura siapa? Mungkin nggak tahu malah. Oke, next. Nah, ini jadi menjadikan dia best rookie sejak Marquez di tahun 2013. Lama banget nih rookie nggak tampil luar biasa sejak Marquez. Waktu Marquez 2013 dia itu langsung podium, tapi dengan tim Repsol Honda yang saat itu sangat powerful lah ya waktu itu ya. Ai Ogura justru menurut aku jauh lebih bagus daripada Marquez tahun 2013 kalau kita melihat tim dan motornya sebenarnya. Kalau dibandingkan kalau disuruh balap Marquez 2013 sama Ai Ogura 2025, tanding yang menang Ai Ogura ya. Menurut aku begitu. Oke. Menurut aku begitu. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman maksudnya kan secara teknologi ya teman-teman ya. Kalau agak beda nih. Tapi ya nggak salah juga, bisa aja beneran terjadi. Kita melihat performa relatif dengan motornya ya. Iya. Nah, tapi apakah Ai Ogura dengan Ducati bisa all out juga? Nggak tahu, itu misteri ilahi ya kan. Ogura ada di Aprilia. Kita lihat aja, siapa tahu ada kemungkinan. Betul. Nah, ini kita lanjut ke korban kita. Korban pertama kita. Kalau kita pas video-video sebelum musim mulai, Acosta dengan arogannya ngomong Marquez who gitu kan. Marquez siapa? Kalau sekarang sih aku jadi Ogura, aku bakal bilang Acosta who? Acosta siapa? Begitu doang Pedro Acosta di tangan Ai Ogura. Dibantai begitu. Ya. Nasib ya. Ini masih nggak berubah nih dari Pedro Acosta. Sebenarnya dia bagus ya, agresif ya, karena dia cara membawanya. Cuma terlalu agresif dan membuat dia losor. Walaupun dia kembali ya, dia naik lagi waktu itu. Cuma ya mungkin sebenarnya Acosta juga
bagus atau mungkin lebih bagus dari Ogura ya. Tapi karena KTM ya yang pernah kita bahas ya begitu ya. Ya gimana lagi ya? Ya gimana lagi? Gimana kalau dia di Ducati, apakah lebih kencang? Nah kita nggak tahu, itu rahasia ilahi. Ya gimana kalau misalnya semua pembalap disuruh naik Ducati? Nah kita baru tahu tuh siapa Ducati tercepat. Karena ini beda-beda, kita nggak bisa nyalahin Acostanya juga sebenarnya. Saja emang dengan segala macam masalahnya KTM, pengembangannya jadi berkurang dan Acosta ya mandek di situ-situ aja jadinya. Ya. Karena pembalap tercepat juga kalau tidak dengan motor dan tim yang bagus tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu Marquez di Honda seperti apa ya. Walaupun dia bagus, sebagus-bagusnya Marquez, tapi motornya melempem juga jatuh terus. Betul. Nggak ada kenceng-kencengnya. Oke. Lalu setelah itu ada Joan Mir nih. Yang tidak berubah, selalu crash dengan Honda HRC. Honda. Sekarang bukan Repsol tapi Castrol ya sekarang. Castrol, tapi nggak disebut Castrol ya? Agak, bukan band sponsor. Nggak gede-gede amat soalnya. Tuh. Sampai pergi loh ini Repsol. Repsol ya. Ini Joan Mir crash, ya heran gak heran seperti biasa. Tapi walaupun sebenarnya Honda dalam balapan kemarin secara overall lumayan bagus di tangan Zarco sebenarnya ya. Tapi ya belum konsisten atau belum menemukan settingan yang tepat untuk musim ini sepertinya sih di Honda. Ya, mudahan aja ya Yamaha sama Honda ini bisa ini lagi naik ya. Walaupun nggak di 2 tahun ini, 2027 lah dia bisa. Kalau misalnya Ducati lebih bagus lagi ya udah. Ya goodbye. Dadah. Ya emang bisa jadi hilang ya beneran dari Ducati Cup ntar. Tinggal motor-motor Eropa aja mungkin. Tapi ya masa KTM katanya enggak ya? Iya kita lihat nanti ya. Kita lihat nanti ya. Oke, nah ini ada Jack Miller. Kenapa Jack Miller nih, Dam? Jack Miller di tangan Jack Miller Yamaha kemarin bagus banget. Tapi kita belum tahu apakah dia konsisten karena dia bagus di sampai 5 lap terakhir. Jack Miller bagus banget sampai sebelum bannya habis. Masalah Jack Miller seperti biasa karena kita tahu bahwa motornya kan dia agak lain ya. Boros banget ya bawa motornya. Ya betul. Tapi menjanjikan sebenarnya Yamaha di tangan Jack Miller ya sebenarnya. Pada balapan di Buriram kemarin. Kita lihat apakah bisa ada improvement untuk menyesuaikan Jack Miller juga dan pembalap lain. Karena sepertinya motor Jepang yang paling performanya paling bisa mengikuti Ducati adalah Jack Miller di balapan kemarin ya. Dengan Yamaha. Menarik lihat buat Yamaha karena kita tahu Yamaha dan Honda kan duitnya banyak. Harusnya bisa lah. Mungkin ya setahun 2 tahun ke depan development terus, bahkan nggak perlu setahun ya, tahun ini aja bisa tampil bagus buat kejuaraan di MotoGP itu udah yang menarik ya buat Yamaha dan Honda karena tontonannya nggak mulu-mulu tentang Ducati, Dam. Betul. Selalu Ducati, Aprilia. Nih, tapi Aprilia gimana nih? Apakah bisa ini juga? Apa ternyata Ai Ogura nanti yang di atas? Jorge Martin kemana? Kan kita nggak tahu ya. Terlalu cepat sih, tapi menarik melihat Ogura. Kita tunggu nih. Ini bagaimana Aprilia dan Ducati nanti tuh. Nah, tapi kita melihatnya ada bukan rekor nih. Waktu Enea Bastianini nih, Dam. Ya. Dia tahun lalu pakai Ducati 94, lalu sekarang pakai KTM. Rest time-nya lebih lambat 27,8 detik, yang dimana artinya 1 lap lebih lambat 1 detik. Dan ini downgrade yang sangat parah ya sebenarnya untuk Bastianini ya. Ya, tapi masih balapan pertama, masih bisa ada development walaupun kita nggak yakin dari KTM bakal ada development. Tapi yang pasti memang Bastianini itu tipe pembalap yang cukup sensitif sebenarnya. Kalau dia merasa ada satu hal yang nggak srek sama gaya balapnya dia nggak bisa perform. Mungkin kalau kita lihat, kalau kalian yang nggak nonton MotoGP, kalian tahu F1 itu ada Vettel, dia cuma bisa juara pakai Red Bull.
Iya. Ya. Sayangnya ya, walaupun bisa ya, harusnya. Betul. Nah ini di KTM, di MotoGP ada Bastianini yang dia bisa dan mampu untuk bertarung menjadi gelar juara dunia lah ya sebenarnya ya. Tetapi ketika ada satu hal yang nggak pas aja di motornya atau settingannya, dia nggak bisa perform ya. Ya beginilah hasilnya ya dari Bastianini. Tapi ya sebenarnya sayang aja sih, Bastianini ini menggunakan Ducati itu udah cunin banget karena sebelumnya dia nggak bisa gacor karena dia cedera kan sebenarnya ya. Betul. Setelah sudah sembuh tahun kemarin dia bisa aksi luar biasa sama Ducati, tapi ya dia pindah motor, dia sebenarnya kan terpaksa pindah. Ya. Karena kalau aku jadi Ducati masa ia nolak Marquez kan ya. Ya itu dia. Yang ada yang dibuang siapa ya pasti ini. Aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya menarik nih, aku nggak ingat tadi. Kita nanti mungkin bisa sambil lihat-lihat dikit. Dia 27 detik lebih lambat dari tahun lalu. Betul. Nah kalau misalnya begitu, tadi di depan ada race finish, kalau nggak salah lihat dia lebih lambat 20 detik dari pimpinan balap. Berarti kalaupun dia pakai Ducati, ada kemungkinan dia ngeri juga di barisan depan nih, Dam. Pasti, aku yakin. Aku nggak pernah ragu sama Bastianini. Sebenarnya, cuma karena dia pembalap yang sensitif dan juga nggak bisa nyalain dia 100% karena motornya KTM ya kita tahu dengan segala masalahnya. Ya kita lihatlah ke depannya gimana. Aku agak prihatin sebenarnya. Prihatin ya. Bastianini ya. Iya. Coba aku sambil lihat-lihat dikit. Nah, kalau kita bisa melihat itu tadi yang aku bahas, kalau aku nggak salah lihat dan salah ingat. Nah, ini hasil balapan di race 2 tadi nih, kita balik. Nah, kita ngelihat ya catatan waktunya 20,0. Kalau dia lebih lambat 27 detik dari tahun lalu, berarti dia punya margin 7 detik dari Marc Marquez yang sekarang. Dengan motor tahun lalu. Mengerikan ini pasti pertarungannya seru banget itu, Dam. Betul. Walaupun nggak 100% sama kondisinya. Mungkin cuaca, mungkin ban, mungkin lain-lain. Tapi aku yakin top 5 aja sih enteng buat Bastianini pakai Ducati ya. Betul. Bahkan mungkin podium. Karena 7 detik mimpin itu bukan mutlak ya, karena dia bakal menang 7 detik. Tapi setidaknya dengan motor paket yang luar biasa milik Ducati, wah bakal seru lah pokoknya. Sebenarnya sayang banget ya harus pindah KTM. Ditambah Martin ya, Jorge Martin juga nggak ada. Jadi ya, Martin juga kita belum tahu Martin gimana di Aprilia karena info-info juga dia bakal absen di Argentina. jadi ya kita masih perlu waktu lama lagi buat ngelihat aksi Jorge Martin sang juara dunia kita. Balapan di aspal lagi ya. Ya, sangat memprihatinkan nih kondisinya juga sama. aku gimana ya? Aku takut Martin langsung digeser loh. Gitu? Sama Ogura. Oh, ya ada kemungkinan ya. karena biasanya habis cedera nggak perform. Ya, ngelihat tiba-tiba langsung digeser terus. Ya, terus Oguranya perform banget sekarang ya. Tapi ya kita lihat di beberapa ronde ke depan lah. Ya, harapannya sih bagus ya Martin pakai Aprilia. Tapi kita lihat lah gimana. Nah, sebelumnya kita tampilin lagi nih driver standing, rider standing. Dikira F1 lagi driver standing ya. Nah, ini poin sempurna untuk Marc Marquez. Emang weekend sempurna sih buat dia. Weekend sempurna. Lagi-lagi untuk Marquez bersaudara. Ya, ini 1-2-3 di sprint dan race sama. Jadi di rider standing juga agak-agak jauh gapnya. Iya. Yang menarik itu Morbidelli dan juga Ogura. Lalu Mizeki juga. Aku 1-2-3 sih kayaknya bakal tetap gini aja ya. Gitu ya. Sampai mungkin pertengahan musim kelihatannya. Atau mungkin 5 round ke depan lah. Secara poinnya. Yang aku menarik untuk dilihat itu Aprilia justru. Aprilia ya. Betul, Aprilia lawan Ducati lain kayak Morbidelli atau Dija gitu misalnya. Iya. Nah, itu menarik tuh. Ya, harapanku sih bisa lah salah satu tim dari VR46 ganggu yang di depan-depan nih, entah itu Morbidelli atau Dija. Yang menggunakan motor 25 itu Dija kan ya?
Dija. Tapi dia belum cun ya sama motornya. Ya kita harapkan di antara kedua itu bisa lah ya ganggu-ganggu biar nggak mereka-mereka ini aja yang di depan gitu, nggak Marquez, Alex, Pecco, gitu-gitu aja kan bosan juga nih MotoGP gitu. Kita perlu tontonan yang menarik gitu. Kalau misalnya rider itu, walaupun aku yakin lah fansnya Marquez pun lebih senang kalau Marquez itu susul-susulan daripada dia mimpin terus di depan. Aku yakin. Ya, itu entertainment yang sesungguhnya itu. Dan aku tahu juga Marquez ini entertainer dari dulu balapannya dia selalu seru dan ditunggu-tunggu. Nah, harusnya beberapa round ke depan mungkin bisa ya. Bisa lah ya, menarik. Pokoknya menarik buat ditonton nih. Ada Marquez di Ducati itu jadi kunci apa ya? Entertain buat kita tuh. Kalau nggak ada dia mungkin bosan juga, tapi ada dia lebih menarik gitu deh. Ada berita apa lagi Dam terakhir? Nah, ini lebih ke ungkapannya aja kali ya. Mengungkapkan sejarah, menuliskan sejarah bahwa kakak adik posisi 1 dan 2 ini pertama kali dalam sejarah. Sebelumnya cuma podium bareng. Sekarang 1-2 ya kayaknya bakal ada beberapa race yang bakal terjadi seperti ini ya kelihatannya ya. Betul. Ini mengerikan ya. Jangan sampai juga Pecco Bagnaia tiba-tiba digeser sama Alex Marquez. Wah itu gila juga. Tim Marquez jadinya ya. Bukan tim dulu Ducati. Ada di Repsol kayak gitu ya. Marquez sama Alex. Terus di Ducati gitu lagi nih. Jadi tim keluarga anda. Semoga enggak ya. Kayaknya nggak bakal sih. Karena Ducati juga masih megang mungkin pembalap Italia juga harus ada. Jadi ya Pecco adalah perwakilannya. Walaupun akhirnya kayaknya ditendang juga. Maksudnya secara juara jadi bukan prioritas lah gitu kayaknya. Seperti headline kita di awal dipecundangi oleh Marquez. Tapi ya semoga Pecco bisa kembali ya karena nggak tahu mungkin kemarin agak sedikit kepanasan masuk angin nggak tahu kita ya lagi cuaca lagi nggak bagus di Asia Tenggara. Betul. Tapi ada ini juga analisa aku. Gimana tuh? 3 balapan pertama nih Buriram, Argentina dan juga Austin ini 3 track menjadi andalan Marquez. Kita tahu semua di Austin kan ya dia yang nggak pernah kalah kecuali sama Alex Rins waktu itu. Nah, lalu Argentina juga dia perform terus. Jadi 3 balapan pertama mungkin Marquez bisa hat-trick mungkin. Tapi ada balapan-balapan di mana Marquez itu kalah sama Pecco mungkin seperti Misano atau Mugello atau track-track lain yang mungkin Silverstone gitu ya. Yang Pecco bisa lebih unggul daripada Marquez. Jadi untuk pendukung Pecco jangan khawatir juga sebenarnya masih balapan pertama. Karena masih ada ketika balapan udah nyampe Eropa lah itu baru bisa kita lihat sebenarnya. Iya. Yang jelas ini aku nggak ngubu-ngubu juga ya. Aku ngomong dari Marquez gini pecundang itu. Aku nggak ngedukung full banget juga sama Marquez ya. Cuma emang ngerasa aja seniornya loh. Pecco itu senior kan di Ducati ya. Tapi baru aja datang nih murid baru udah dikalahin gitu kan kayak nyesek juga harusnya. Pembelajaran juga buat Pecco nih harusnya lebih kenceng lagi nih. Harus ya. Tapi kalau ngomong-ngomong udah tadi 3 round pertama, selanjutnya itu di Argentina, Termas Rio Hondo. Kapan tuh? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Lebaran bukan ya? Sebelum Lebaran ya? Sebelum Lebaran. Oke. 2 minggu setelah Buriram kemarin ya pokoknya. Kalau gitu kita bisa langsung prediksi kan ya? Boleh. ini Siapa dulu? Silakan Dam. Nanti sama lagi. Biar beda. Oke kalau gitu. Mark Marquez. Oke. Karena Marqueznya 2 harus hati-hati nih. Marquez yang mana? Iya, Marquez yang mana nih? Mark Marquez. Bezzecchi Ogura masuk ya. Pecco kemana? Apakah dipecundangi lagi jatuh nih? Karena Aprilia di Argentina bagus. Oh betul. Kita ingat ya ada Alex Espargaro dulu. Betul. Yang gila-gilaan itu pakai Aprilia ngelawan Ducati loh gitu. Gila. Oke. Berarti tadi Marquez, Bezzecchi, Ogura. Kalau aku nggak jauh-jauh karena aku bilang ini kan tadi Ducati Cup ya. Mark Marquez, Pecco,
Alex apa? Oh, Alex deh sama itu lagi. aja. Sama lagi. Tapi dibalik. Nah, Alex Marquez kan? Iya, Mark, Peko, ya. Alex. Alex Marquez ya. Bukan Alex Alex Rins ya. Bukan. Iya, betul juga ya, ada Rins masih. Dulu tuh ada 3 Alex, satunya Alex tapi ya. Enggak. Ini Alex ini kok Alex Marquez. Jadi sama-sama Ducati lah. Oke, menarik nih. Ya karena ya gitu Ducati. walaupun pengen juga motor lain ya. Harapannya juga kayak Adam tadi, Augura bisa gacor itu di Argentina. Syukur-syukur bisa podium, itu mantap lagi sebenarnya. Kira-kira ada tambahan Dam untuk MotoGP kita minggu ini selain tentang di pecundanginya seorang Pecco Bagnaia dan keputusan Ducati ngambil Marc Marquez yang ujung-ujungnya ngeri nih. Predator ya. Gak ada berita lanjutan sih sebenarnya ya. Paling cuma kita tinggal nunggu Martin. Kelihatannya sih hampir 90% lah yakin kalau dia nggak bakal turun di Argentina. Tapi mungkin semoga dia bisa turun secepatnya lah. Mungkin di Amerika. Ya harapannya biar dia bisa ngebuktiin lagi ya. Kalau beneran dia bisa menang apa enggak, kita pengen lihat juga. Ya. Udah nggak sabar melihat dia pakai Aprilia yang sesungguhnya ya. Siapa tahu dia megang the power of Aprilia benar-benar selain Augura. Atau malah ternyata dia tersingkir oleh Augura. Nah itu nanti kita nantikan aja di Amerika kemungkinan besar ya, baru bisa kita lihat. Oke teman-teman, yang jelas itu aja mungkin dari kita untuk pembahasan MotoGP minggu ini. Thank you banget buat sponsor kita Robas App yang selalu ngedukung kita dari hari ke hari. Wih, mantap banget ya. Yang jelas jangan lupa teman-teman, kalau misalnya tadi kita sempat bahas soal prediksi, kalian boleh juga tulis kolom komentar prediksi kalian siapa yang menang di podium yang ada di 1, 2, 3 di Argentina nanti. Terus apalagi ya? Apalagi Dam? Terus buat kalian semua yang mau bertanya tentang balapan mungkin F1, MotoGP atau Superbike, kalian bisa tulis juga di kolom komentar, nanti kita bisa bantu jawab atau kita bahas di podcast selanjutnya. Betul, oke. Yang jelas jangan lupa subscribe, like video ini, share ke teman-teman kalian. Kita nanti bakal ketemu di podcast episode berikutnya ya Dam ya? Ya. Kalau begitu, kami berdua undur diri deh Dam. Ini udah ujungnya banget nih. Oke. Udah lama nih pasti podcast. Udah lama banget ini. Kalian pasti bosan kalau sampai detik ini masih ngeliat kami berdua nih. Udah lama banget nih. Oke, yang jelas saya Aldi dan juga saya Adam Rizky. Pamit undur diri. Hasta la vista. Bye-bye. Bye-bye. Every successful company starts small, facing challenges and solving problems, much like children learning to navigate the world. And just like a young child, to navigate your businesses through ups and downs, you need a trusted partner who listens, understands, and provides support. That's where Robust App comes in, offering tailored solutions for your unique needs. As your company expands, the challenges evolve and become more complex. But with Robust App by your side, you can grow with confidence, knowing we scale along with you. Even when you reach new heights, Robust App remains your steadfast partner, continuing to understand, support, and empower you. Because at every stage, Robust App isn't just a solution. We are your trusted partner in growth.